Jadi hari ini hari Kamis. Nih hari Kamis tanggal 27. Gue lagi mau riding. Nih udah hampir siang, udah hampir jam 11, udah setengah 11. Sembari riding seperti biasa, sembari ngobrol aja. Ini gue juga mau ngecek nih, ini odonya udah berapa ya sebenarnya motor. Coba lihat. Udah 7.144, jadi nembus 7.000. Ya, sambil riding, sambil kita ngobrolin kisah-kisah gue bersama si X-Max ini nih. Oh ya, buat kalian yang notice tadi ini gue udah ganti lagi sih windshieldnya pakai visor pendek kayak gini, visor yang sport gini ya, bahan aluminium gini tuh. Terus platnya gue gue taruh depan sini nih, jadi udah nggak dikompres lagi nih motor. Cuaca hari ini cukup cerah ya, walaupun ini udah mulai agak berawan. Tadi pagi gue liat langit tuh biru banget, jadi gue pikiran gue pengen riding ya, karena pasti enak riding pagi gitu ya kan, hampir siang gini ya, nggak gitu panas-panas banget, tapi tetap cerah, suhu 30 derajat Celcius. Nah sini nih udah mulai enak matahari nih, terang ya. Jadi kita sambil ngobrolin aja kesan-kesan gue bersama si X-Max. 7.000 km sejauh ini. Gue beli ini motor ini Februari tanggal 20 pertama kali pakai ya, Februari tanggal 20. Sekarang ini udah 27 Juni. Berapa bulan tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya intinya sebenarnya 7.000 km dalam beberapa bulan gitu ya. Karena gue hampir pakai nih motor tuh hampir tiap hari. Pas awal beli pun tiap hari gue pergi naik nih motor, langsung dibawa ke puncak, langsung dibawa touring juga ya. Berapa lama setelah beli. Mungkin buat beberapa orang 7.000 km dalam beberapa bulan tuh nggak gitu-gitu gimana-gimana banget bang. Lu lihat aja kalau ojek online itu mereka bisa berapa ribu dalam berapa lama. Ya beda sih, ojek online mereka naik motornya tempuh berapa ribu kilometer karena alasan pekerjaan gitu ya, mereka cari duit. Kalau gue bawa nih motornya bukan untuk cari duit, cuma untuk sekedar anterin gua kemana gitu. Jadi itu udah hal yang berbeda gitu tujuannya ya. Terus dasar gua naik di motor sejauh ini alasannya karena apa gitu, itu udah beda gitu. Mungkin kalau gua juga jadi ojek terus naik di motor juga bisa jauh lebih banyak pastinya gitu. Nah kalau kalian lihat dari cahaya matahari yang terik ini, berdasarkan pengalaman gue, kalau kalian lihat LCD depan gue ini ya, yang ada petunjuk tentang trip time segala macam gitu ya, itu kadang nggak gitu kelihatan gitu di bagian layarnya. Itu sih yang mungkin menurut gue jadi suatu hal yang kurang. Gue sebenarnya lebih suka kalau dia positif display gitu ya, atau nggak backgroundnya putih lah, bisa diatur gitu. Awalnya gue kira bisa diganti ya pakai background putih gitu biar lebih kelihatan ya di cahaya matahari gini. Cuman ternyata nggak bisa. Jadi ya apa adanya begini, ya udahlah gue pakai aja gitu loh. Tapi kalau selain itu sih, misalnya kayak hal kenyamanan, gue sih no complain ya, no complain banget. Ini motor emang nyaman banget. Kayak bener-bener kalau kata orang sofa berjalan gitu loh. Kursinya empuk, walaupun gue nggak pakai yang Euro seat ya. Ini kursi udah empuk banget ya. Apalagi stang di gue nyaman banget ya, pas banget sama badan gue. Gue orangnya nggak tinggi gitu, tapi untuk pendek juga jadi standar aja. Gue 170. Kaki juga nekuknya menurut gue aman-aman aja. Ada yang bilang terlalu nekuk, gue sih rasa enak-enak aja sih kaki sih. Justru gue gak gitu suka kalau kaki gue itu bawahnya itu nempel gitu sama kursi ya. Jadi kalau keringetan tuh ntar dia bikin kayak biang keringet gitu ya, atau lama-lama jadi merah. Ya kursi enak semuanya, apa yang mau gue komplain naik motor itu. Gue sebenarnya pengen gitu bikin video konten ya, hujat X-Max gitu ya. Tapi isinya paling cuman sarkasme doang gitu loh. Saking enak sampai harus dihujat gitu mungkin ya. Kekurangannya terlalu enak sampai bikin orang tidur kan naik di motor. Gue nggak tahu apa yang kurang dari motor nih. Apa coba yang kurang? Lampu juga ada beberapa orang bilang lampu harus upgrade segala macam. Mungkin dia nonton dari video gue pas touring itu pas lagi gelap ya.
Tapi kenyataannya lampu terang. Itu kalau kalian lihat gelap di video, itu sebenarnya bukan gelap beneran gelap. Ini karena ada urusan sama kamera gue ya. Kamera gue nangkep cahaya seberapa itu kan pasti berbeda dengan mata langsung gitu loh. Tapi kalau lihat mata langsung ini lampu terang gitu. Anehnya lagi itu udah ada yang bilang lampu kalah terang sama NMAX katanya. Nah itu gue gak ngerti lah, dia tahu dari mana coba. Tuh jalan padat perkotaan kayak gini ya. Ini gue cuma jalan 36 gini, tinggal lepas tangan gini nih, stabil, enak banget. Bahkan gue pernah dari arah Bandung ya, gue pulang ke daerah sini Tangerang Selatan, lewat dari Bandung itu nggak salah lewat area Cibubur deh, nggak salah, kota wisata sana ya. Nah itu ada jalan ya yang gue saking bosennya jalan ya, jalannya agak padat juga kayak gini lah rata-rata jalannya. Terus jalannya nggak gitu gede kayak gini, lebih kecil daripada jalan kayak gini. Itu gue tinggal lepas tangan, dah gue jalan aja kayak gini nih, nyaman banget lah. Makanya kalian nggak harus terlalu serius bawa motor gitu ya, tinggal nyantai kayak gini, mau selonjorin kaki juga bisa gitu ya. Tuh bahkan gue pas touring ya di Panturen, di Cirebon, dari Tegal, Cirebon sana itu kan lurusan terus ya. Itu gue lepas tangan, tunggu di jalan sampai cepet gitu. Terus ya cruising di kecepatan segitu, cepet 80. Itu enak gitu loh, stabil banget ya, getaran minim, stabil, pokoknya no complain lah. Kayak gue rasa kalau orang-orang yang jual nih motor di tempat jual beli motor bekas gitu ya, itu mungkin karena dia mau upgrade ataupun entah, gue nggak tahu alasan apa lagi selain itu, atau karena emang dia lagi butuh dana mungkin. Soalnya kalau alasannya karena motor nggak nyaman, gue nggak percaya gitu. Ini motor nyaman banget itu, khususnya di gue ya. Ya mungkin sih ada orang badannya bentukannya beda dari gue ya, mungkin dia nggak nyaman dan segala macamnya. Ya itu berbeda hal gitu. Bahkan ada yang nanya gue di kolom komentar kalau nggak salah, lebih nyaman mana, NMAX atau XMAX? Jelas XMAX dalam segala hal ya, segi pengereman, kestabilan mesin, handling segala macam. Gue bisa bilang XMAX itu jauh lebih nyaman dibandingkan NMAX. Mesin juga jauh banget ya, pasti lebih powerful yang 250 lah, itu no debat. Kelincahan juga, kalau lincah di macet beda hal ya. Maksudnya kalau lincah dalam agility-nya ya, dia bisa nyelip segala macam, belok sana sini, nyalip sana sini. Gue bilang XMAX jauh lah pokoknya. Secara torsi juga lebih gede ya kan. Maksudnya torsi 24 ya Newton meter. Itu mau gue nyalip segala macam tuh cukup banget gitu loh. Pengereman juga ya, gue beberapa kali lagi belok kenceng cepet gitu ya, tiba-tiba ada orang nyebrang, ini gue rem masih dapet gitu loh. Yang penting pokoknya tenang aja, jangan terlalu apa ya, panikan gitu. Plus ini ada ABS ya, ABS traction control, jadi fitur pengamanan pun udah cukup banget gitu. Satu-satunya hal yang bisa gue komplain paling cuma bagian layar doang sih ya, karena layar nggak gitu kelihatan. Sebenarnya di gue kelihatan, cuman di kamera nggak gitu jelas ya kalau lagi terik begini. Tapi kalau di malam hari ya itu jelas banget gitu. Oh ya, ini juga ada gue setel di kecahayaannya paling tinggi. Di gue sih tulisannya sebenarnya kelihatan ya, cuman kalau di kamera nggak gitu kelihatan. Gue sih pengennya di kamera kelihatan gitu ya, biar kalian juga bisa lihat gitu. Bahkan nggak berasa tiba-tiba ada 7.000 kilo loh. Tapi ini motor ya, dia bisa cruising di RPM yang rendah ya. Tuh ini gue tarik sampai 5.000, dari itu gue lepas dikit, stabilin kecepatan di 60-an. Tuh dia di 4.000, nggak nyampe 4.500. Jadi di stang itu juga pasti nggak getar, getaran minim banget. Walaupun sebenarnya kalian tarik sampai dia 7.000 ya, RPM itu kan nggak getar gitu loh. Enak banget, smooth banget ya feel ridingnya.
horsepower juga cukup banget, lebih dari cukup kalau gue bilang ya. NMAX E menurut gue udah lebih dari cukup buat harian, buat touring. Ini jauh lebih baik lagi, jadi lebih dari cukup, lebihnya 2 kali. Tuh ini kecepatan 4000, kecepatan 50-an, 59, 60 tuh. Di RPM-nya 4000, 4500. Ya, pokoknya no complain lah. Buat slip masih bisa ya. Tuh, slip sebenarnya juga masih bisa. Ya, enak lah. Selain X-Max di 250, motor skutik apa ya pilihannya? Palingan Forza, lihatnya Forza harganya bedanya lumayan ya. Hanya karena dia CBU katanya, sedangkan kan CKD. Gue sih sebenarnya naksir banget motor kayak Berkman gitu ya. Cuma Berkman kan dia nggak motor baru gitu, kalau dijual motor bekas ya. Kita nggak tahu motornya tracknya kayak gimana. Tapi kalau ketemu jalan kosong kayak gini juga enak banget di motor sih, parah. Udah kayak Pantura gitu ya. Wah, Pantura gokil banget sih di motor. Ini motor pun ya nggak perlu modif yang gimana-gimana banget gitu untuk enak gitu ya, khususnya di gua ya. Baik orang suruh gua upgrade pengereman segala macam, tapi di gua udah cukup banget gitu, gua nggak perlu sampai upgrade pengereman gitu. Mungkin ya buat bobotnya lumayan berat kayak 90 kilo ya, mungkin harus ya. Suspensi juga menurut mereka terlalu lembek ya, tapi di gua suspensi juga pas banget ya. Suspensi pas banget, pengereman pas banget, jadi gue bingung apalagi yang perlu di upgrade gitu. Yang gue ganti cuman dudukan plat, visor, kasih phone holder buat touring ya. Ya itu doang. Oh ya, terkait phone holder, gue pakai phone holder buat touring karena menurut gue navigasi dari si Garmin ini kurang efektif. Plus dia bikin HP gue juga cepet panas ya, karena terus ke connect terus, harus nyala terus. Makanya cepet panas, cepet habisin baterai juga. Jadi ya nggak gue pakai gitu. Terus untuk navigasi juga, soalnya dia nggak bisa ngasih tahu jalan tutup, jalan macet segala macam, dia nggak bisa ngasih tahu gitu. Jadi ya gue navigasi tetap pakai HP sih. Itulah mungkin sih kekurangan, jadi dua ya. Pertama, layarnya kadang kalau di cahaya matahari terang banget nggak gitu kelihatan. Kedua ya navigasinya nggak gitu berguna kalau gue bilang, kecuali kalau terpaksa banget ya. Misalnya lagi hujan, gue nggak bisa keluarin HP, jadi harus lihat dari navigasi situ. Tapi kalaupun gue nggak bisa keluarin HP, gue kan ada intercom ya, gue tinggal konekin HP gue ke intercom, dia kasih tahu, ntar dia bunyi di intercom gue. Itu juga lebih membantu gitu. Tapi beberapa kali gue pakai si navigasi ini justru gue jadi telat gitu loh. Dia lewatin jalan yang sempit terus macet gitu kan. Jadi ya memang secara jarak mungkin dia kasih tahu yang lebih deket gitu ya, tapi dia kasih tahu gue jarang jalan-jalan kayak cacing gitu loh, bener-bener sempit terus macet pula. Ya akhirnya jadi nggak efektif gitu. Ya apalagi yang perlu gue ngomongin tentang di motor ya. Itulah curhatan gue soal di motor sebenarnya sih. Sedikit doang ya, dua hal ya yang gue bilang kurang. Intinya nih motor nyaman, nggak rugi lah pokoknya.
nggak nyesel, nggak rugi, enak lah. Oke. Mungkin masalah parkir ya. Parkir ya 3 hal jadi ya. Display, navigasi, sama parkir. Parkir sebenarnya kalau kalian nemu parkir yang aman terus sih cukup ya. Saya parkir ukuran cukup, nggak perlu yang gede-gede banget ya, tapi jangan yang kecil-kecil juga. Itu parkir sebenarnya cukup banget gitu, oke aja gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya gue bawa ini motor kayak ke pasar gitu ya, karena kan ini motor matic ya, kata orang motor mak-mak ke pasar gitu ya kan. Gue pernah bawa ini motor ke pasar di Fresh Market di Pantai Kapuk, kayak itu parkiran motor sana itu lebih cocok untuk parkiran motor bebek, motor skuti kecil gitu ya, kayak Mio, kayak Scoopy gitu, yang radius putarnya bisa lebih dalam gitu loh. Kalau ini motor kan radius putarnya dibanding motor lain-lain gitu agak terlalu luas kalau belok ya putarannya. Jadi kadang mau belok pun ya, masuk ke dalam parkiran itu nggak muat gitu motornya, harus agak diangkat-angkat lagi gitu. Nah tapi kalau kayak kalian bawa ke parkiran mall gitu ya, itu sebenarnya aman-aman aja sih, kecuali kalau rame banget ya, harus nyari parkir segala macam. Ya sebenarnya nggak gitu jadi masalah sih. Jadi ya so far gue puas banget sama si X-Max ini. Ini sebenarnya gue lagi mau ke Ion ya, sembari kita parkirin di motor. Buat touring juga enak banget nih, touringable banget lah nih motor pokoknya. Touring ini nggak ada masalah sama sekali. Iya, nggak ada masalah sama sekali. Penyimpanan semua cukup, power cukup, handling bagus, semuanya nyaman lah pokoknya. Untuk ketahanan mesin sampai sekarang gue nggak pernah ada problem sih ya. Paling cuma ganti oli, itu pun juga gue ganti sering banget ya. Kayak hampir tiap 2000 atau 3000 km ya gue langsung ganti. Gue nggak mau telat ya. Ya enak lah pokoknya, no problem, nggak ada masalah. Kelistrikan juga semua oke-oke aja, kok nggak ada tuh aki soak segala macam, ditinggal seminggu. Ya pokoknya it's been a pleasure riding with this bike. Super comfortable. Ya apalagi yang perlu gue ngomongin gitu. Dari tadi lebih banyak gue muji di motor gitu ya. Terus kalau ada yang komentar, lah lu mau gitu motor karena kan itu motor lu sendiri. Gue udah pernah naik X-Max sebelum gue punya ini motor pun ya, gue pernah naik X-Max juga. Itu pun pertama kali naik pun gue bilang enak banget gitu loh. Enak banget pokoknya. Handling semuanya smooth banget gitu. Jadi ya bukan karena ini motor gue lagi pakai sekarang makanya gue bilang enak gitu loh. Kalau sampai suatu hari ya mungkin gue nggak punya X-Max lagi, entah kenapa gitu, ya tetap gue bakal bilang ini satu motor yang paling enak yang pernah gue naikin gitu. Tapi ya gue sih nggak bakal jual nih motor karena masalah apa gitu ya, karena sejauh ini belum ada masalah. Silakan masuk. Di mana coba? Tuh palingan begini, motor parkiran kagak dapet coba, masih kagak dapet.
Dan ya, jadi inilah video gue untuk kali ini, curhat selama naik si X-Max. Kita bertemu lagi di video yang lain.